Perkenalkan, nama saya Yosep, mahasiswa D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 210 331 1097 angkatan 2021. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi perkuliahan rangkaian listrik 2 mengenai resonansi pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selamat menyaksikan. Oke, di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, apa itu resonansi listrik, bagaimana resonansi listrik dapat terjadi, faktor penyebab resonansi listrik pada rangkaian seri dan paralel, serta kesimpulan dan penutup. Oke, apa itu resonansi listrik? Ialah suatu keadaan di mana nilai pada reaktansi kapasitif yaitu Xc sama dengan nilai pada reaktansi induktif atau XL pada rangkaian listrik RLC. Ketika keadaan nilai XL sama dengan Xc, maka akan menimbulkan frekuensi resonansi. Jadi teman-teman, karena nilai XL dan Xc itu bersifat saling meniadakan, dan ketika nilai XL dan Xc itu sama, maka akan menghasilkan 0. Jadi XL min Xc itu akan 0. Maka di situ timbullah frekuensi resonansi. Oke. Selanjutnya, bagaimana resonansi listrik dapat terjadi? Seperti saya jelaskan, itu dapat terjadi karena ada faktor-faktornya, yaitu beban-beban yang tak ada pada rangkaian RLC atau rangkaian arus balik-balik, yaitu beban yang bersifat kapasitif atau XC dan beban yang bersifat induktif atau XL. Ya, di sini teman-teman. Nah, di sini beban-bebannya itu diwakili dengan nilai ZC dan ZL. ZC ini adalah yang impedansi kapasitif. Kita dapat lihat rumusnya itu 1/omega. Nah, ketika omeganya kecil, maka impedansi ZC-nya itu besar karena berbanding terbalik. Dan untuk ZL, ketika omeganya itu dia berbanding lurus dengan impedansinya. Jadi semakin besar omega, maka impedansi ZL semakin besar. Nah, itu faktor-faktornya teman-teman. Dan selanjutnya resonansi listrik pada rangkaian seri. Jadi di sini kita dapat menggunakan grafik impedansi terhadap omega. Ya, teman-teman di sini bisa lihat di sini adalah ketika omeganya kecil teman-teman nih di sini. Nah, ini omeganya kecil ya, mendekati 0 omeganya. Ini omega kecil mendekati 0. Nah, kita bisa lihat di sini nilai ZC-nya naik teman-teman. Yang hijau ini adalah ZC nih teman-teman nih. Ini ZC ya. Jadi dia naik kan karena tadi rumusnya 1/omega, karena omega kecil maka ZC-nya akan naik. Tapi beda nih teman-teman ketika omeganya besar. Ya, ini ketika omeganya besar. Ini kan nih makin besar ke kanan kan. Omega besar, maka nilai ZL ya teman-teman nih, ini akan naik teman-teman. Nah, tapi pada frekuensi tertentu, omega tertentu, nah di sini nilai XL dan atau XL dan XC-nya itu sama, maka di sini akan timbul frekuensi resonansi atau XL min XC sama dengan 0, menyisakan nilai Z sama dengan R. Jadi ketika nilai Z sama dengan R, maka pada rangkaian seri terjadi overshoot tegangan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya pada rangkaian resonansi listrik pada rangkaian paralel, di sini juga kita bantuan grafik impedansi terhadap omega di sini ya teman-teman. Bisa lihat di sini ketika omega kecil nih teman-teman, yang mendekati 0 juga, dia nilai ZC-nya juga itu enggak naik teman-teman ya. Di sini tetap turun ya. Ini turun yang merah-merah nih. Tapi kalau untuk omega-nya naik pun ya, buat grafiknya si ZL ini teman-teman, jadi juga tetap teman-teman sama kayak si C, dia turun juga impedansinya nggak naik. Tapi ketika ada frekuensi yang di tengah-tengah ini teman-teman nih, nah ketika terjadi frekuensi di daerah situ, maka Xc dan XL itu akan naik. Bahkan pada titik di sini yang anak panah hijau ini, maka situ nilai XL dan Xc-nya itu sama teman-teman, saling meniadakan. Jadi impedansinya yang bernilai R. Nah, ketika XL dan Xc-nya itu besar teman-teman ya, sama-sama besar, maka saling meniadakan dan arus yang mengalir di sini teman-teman. Nah, itu akan terjadi overshoot. Jadi kalau pada rangkaian listrik paralel ya, terjadi frekuensi resonansi. Jika terjadi frekuensi resonansi pada rangkaian listrik paralel, maka akan menyebabkan overshoot arus. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya, baik pada resonansi seri maupun paralel, beban induktif dan kapasitif tetap menyimpan energi dengan bentuk tertentu. Dan pada frekuensi resonansi tertentu, pada rangkaian seri terjadi overshoot tegangan, dan pada rangkaian paralel terjadi overshoot arus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih.